Halo semuanya, waktu adalah hal yang nggak bisa kita hentikan. Tapi siapa sangka ada orang-orang yang setiap harinya justru bekerja memperbaiki waktu. Coba siapa tebak? Yap, benar, mereka adalah tukang jam. Dalam kesempatan kali ini, aku akan mewawancarai tukang jam untuk mengetahui bagaimana kerjaan ini dijalani, keterampilan apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana ketelitian dan kesabaran menjadi kunci utama dalam profesi ini. Yuk kita simak bersama bagaimana kisah menarik di balik profesi ini. Let's go! Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh, Pak Agus. Pak Agus. Umur berapa, Pak? Sekitar 56. 56. Langsung ke pertanyaan ya, Pak. Bagaimana perjalanan Bapak hingga bisa mencapai profesi yang dijalani saat ini? Ya tadi aku ngomong ya dari sejarah yang saya omongkan tadi. Ibaratnya gara-gara Krismon itu sejarah saya. Nah, cari pekerjaan susah, banyak PHK. Orang tua ngomong, yaitu ngomongnya ngeletuk gini, kalau cari pekerjaan jangan mengandalkan lamaran. Itu loh, sampah di rumah itu jadikan uang. Nah itu sejarah saya. Ya dari sampah itu pepatah itu kalau orang nggak paham mungkin dianggap angin lalu ya. Terus bagi saya ya udah saya jalankan apa adanya, saya bawa ke pasar Tomboran itu. Waktu itu aku malu dengan ijazah saya gitu, ya itu ijazah STM terus dibawa ke situ ya. Mungkin aku gimana ya kalau perjalanan saya sama tetangga-tetangga diperhatiin ya, aku juga gimana ya, sampahnya gak enak itu, nutup jati diri lah itu gitu ya. Yang kedua nih Pak, apa ada pendidikan atau pelatihan khusus? Itu tadi ngomong ya, pendidikan saya itu ilmu katon ya Mbak ya. Ibaratnya tadi Mbak otodidak ya. Iya, ya itu ya, orang penasaran ilmunya, orang dari penasaran ingin coba-coba itu ya kedua ya. Terus akhirnya keterusan jadi hobi. Nah kalau orang pendidikan cari ilmunya kan beda ya, dari orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah berguru, itu kan bisa jalan. Kalau gak ada gurunya ya itu hasilnya pasti maksimal, ilmu-ilmu gitu. Akhirnya kalau sudah kita dapat ilmunya pasti lebih mantap ini, lebih bagus daripada yang kita dapatkan dari ilmu pelajaran yang umum. Selanjutnya yang ketiga nih Pak, keterampilan apa yang paling penting dimiliki untuk menekuni profesi ini Pak? Kalau semuanya ilmu penting loh Mbak. Nah semuanya aku sudah saya dapatkan loh Mbak. Tanpa ilmu orang nanti mengerjakan sesuatu susah loh. Contoh aja ini ya, ngisi gas. Tanpa ilmunya ya tadi banyak gugurnya dari pengalaman yang tadi gagal, akhirnya sukses, ketahuan ilmunya dari situ. Dari uji coba akhirnya berhasil. Semua ilmunya dari kegagalan akhirnya terbiasa menjadi hobi, akhirnya sudah dapat ilmunya, ketemu, akhirnya keterusan. Apa saja suka duka selama ini? Nah kalau posisinya hujan itu khawatir itu minus ya. Iya. Orang-orang banyak keluarnya atau banyak banyak susah keluarnya itu. Dari mahasiswanya jarang itu. Kalau yang rame-ramenya ya waktu siang ini ya orang-orang lalu lalang pada keluar semua itu. Kalau dapat uang ya itu sukanya, kalau nggak lagi minus ya itu susahnya itu. Selanjutnya apa ada sosok atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Bapak? Contoh saya itu dari sampah Mbak. Dulu sampah rumah modalnya dari sampah rumah akhirnya jalan semua Mbak. Ya itu dari sampah terus diputer jadi tukang servis jam. Dulu cuma sampah-sampah doang. Apa makna pekerjaan sebagai profesi ini? Ya kalau barang yang disukai, dinikmati, ya menimbulkan kesan itu menjadi kebanggaan. Kalau yang bakalnya rontok Mbak kalau gak disukai. Makanya kalau disukai nanti hasilnya dikit-dikit jadi uang juga. Kalau kita gak menyukai sebuah pekerjaan yang kita
ambil. Ya saya umurnya bakalnya pendek, makanya larinya ujung-ujung gak lanjut ini. Ya makanya aku banyak keterampilan aku terlalu banyak ya, mungkin ya itu juga ya sejarah semua mbak ya, juga dulu karena pandemi ya, pandemi itu orang-orang susah, gimana aku caranya nutupi utang-utang saya ke orang lain. Saya, gimana ya, semua itu keterampilan saya tambahi. Kalau 4 bulan tak, paling tidak 4 keterampilan ya, terus tak tambah lagi 4 bulan lagi 4 keterampilan, akhirnya banyak saling nutupi. Kalau ini sepi lainnya jalan. Servis selika dulu gak ada, ketambahan payung gak ada, ketambahan sepatu gak ada, ya tas gak ada, ya regulator kompor gak ada, ya kompor portable, ya macam-macam. Nanti udah terlalu banyak ini. Lanjutnya Pak, 2 lagi Pak. Menurut Bapak, apa kunci agar bisa sukses dan terus berkembang di bidang ini? Kunci agar bisa sukses ya? Sebenarnya aku ingin juga berkembang mbak, gara-gara orang yang saya aku dulu punya anak buah. Untuk berkembang kan harus mekarkan ini ya. Dulu saya mekarkan, tapi cari orangnya yang susah, yang dipercaya. Jadi banyak apa ya, kalau orang nggak percaya pasti usaha saya itu bisa ditipu, bisa uangnya ditilep, hasilnya dibilang minus. Ya itu yang buat kendalanya itu. Yang ciri-cirinya aslinya mbak, kalau ingin tadi ya ingin berkembang, ya udah buka cabang. Dulu aku buka cabang, tapi sekarang aku mencari orang yang saya didik gak sesuai kriteria aku. Nah itu yang saya cari itu orangnya yang cocok, terus baru jaga amanah, itulah yang penting. Kalau yang gak amanah aku susah untuk berkembang. Jadi kita mencari partner yang udah dipercaya, ujung-ujungnya ke situ mbak. Walaupun saudara kalau dipercaya ya oke-oke juga. Kalau kita gak punya partner, kita sendirian, ya otomatis gak bisa berkembang. Ya gini akhirnya. Dulu aku punya cabang 3 loh mbak. Sini kampus nggone ITN di Sigura-gura. Terus mari ngono aku punya anak didik ya, akhirnya juga jalan semua di Comboran itu jalan semua. Anak didik saya pertama gak bisa isi korek, tak ajari bisa, terus mari ngono tak jadikan mitra usaha. Nah itu setiap hari 1 minggu kadang dua kali aku kirim gini. Sekarang pada pintar semua, jadinya bisa. Ya itu sebenarnya aku sudah berkembang, udah dipisahin, udah mateng gitu. Apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin menekuni profesi seperti ini? Jangan mengharapkan sekali-kali modal ya. Jadi pertama ilmunya aja dulu, ilmu pemasaran. Semua orang kalau semua gak bisa pemasarannya, aku jamin gak jalan. Semua perusahaan kalau gak bisa masarkan produk, yakin untuk memenuhi gaji-gaji karyawan gak bisa. Ya itu, semua itu terletak dari pemasaran. Ya itu nanti kalau yang penting ya itu, kalau masalah itu ujung-ujungnya ya ke pemasaran juga pokoknya. Apa lagi? Ya Mbak, sama Kediri.